Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bidzikrihi tatmainnul qulub wa bifadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sariful maw'ud. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, pertama khatib mengajak, mari kita tingkatkan dan kokohkan keimanan kita agar tetap terpatri di dalam dada kita dengan kuat dalam rangka menghadapi hidup yang semakin berat dan penuh tantangan. Kita tingkatkan ketakwaan dengan upaya yang terus-menerus tak pernah mengenal lelah untuk melaksanakan titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala serta upaya kita untuk meninggalkan larangannya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat dan martabat kita ke tempat yang tinggi dan terpuji di sisinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Manusia-manusia yang berakal yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apabila dia telah mampu memadukan antara zikir dan fikir. Antara zikir dan fikir di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menserasikan antara zikir dan fikir akan melahirkan manusia-manusia yang pintar, yang selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintar tapi benar, bukan pintar tapi kebelinger. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk serta dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama adalah zikir. Zikir artinya ingat atau menyebut, mengingat atau menyebut. Kata zikir dalam tradisi Islam selalu digandengkan dengan kalimat Allah, sehingga menjadi zikrullah atau mengingat Allah. Zikrullah sebenarnya menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam kehidupan umat Islam, baik dalam kaitannya dengan masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, baik dalam hubungannya dengan manusia, antara manusia dengan Allah, maupun hubungan manusia dengan sesama makhluk Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah manusia yang paling banyak berzikir kepada Allah. Aisyah menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah sepanjang hayatnya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang zikir, baik caranya, waktunya, maupun perintah dan dampak daripada berzikir. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu memperoleh keberuntungan. Hadirin rahimakumullah, zikir kepada Allah meliputi beberapa aspek. Yang pertama, zikir kepada Allah berarti mengingat akan zat-Nya. Dalam arti mengingat zat Allah sebagai zat yang maha agung, yang hanya kepadanya kita tunduk dan beribadah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Tentu dengan seluruh manifestasinya. Karena di dalam kalimat tersebut terkandung makna yang amat luas dan juga dalam. Semua zikir bersumber kepada la ilaha illallah. Maka disebutkan afdalul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Rawahul Muslim. Aku membaca subhanallah, alhamdulillah, dan la ilaha illallah lebih aku cintai dari apapun yang disinari oleh matahari. Lalu zikir yang kedua adalah mengingat akan ciptaannya, yang berarti kita mengingat dengan sadar. Kita meyakini dan percaya akan makhluknya sebagai ciptaan Allah yang maha pencipta, yang sangat sempurna akan ciptaannya. Terutama kesempurnaan itu khususnya ada pada penciptaan terhadap manusia, terhadap diri kita. Inilah kesempurnaan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, zikir dalam arti mengingat nikmat Allah, yang berarti kita bersyukur kepadanya. Manifestasinya adalah menggunakan segala pemberian Allah, menggunakan segala anugerah dari Allah untuk mengabdi kepadanya. Punya jasad atau badan yang sehat, syukurnya adalah menggunakan jasad yang sehat ini untuk ibadah. Mempunyai pangkat dan jabatan, syukurnya menggunakan pangkat dan jabatannya untuk ibadah kepadanya. Demikian juga punya harta, syukurnya adalah menggunakan harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Manifestasi zikir kepadanya adalah dalam bentuk pengabdian kita secara keseluruhan. Apakah itu sholat, ibadah haji, zakat, puasa, menolong kepada sesama, ini semua adalah manifestasi daripada zikir kepada Allah. Karena ibadah adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Orang-orang yang berzikir kepada Allah akan mendapatkan kebaikan dari Allah.
Salah satunya apa yang disampaikan olehnya di dalam surat Ar-Ra'd 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tentram. Jadi kalau kita ingin hati tentram dan bahagia, kita harus dekat dengan Allah, bukan menjauh dari Allah. Segala permasalahan hidup, segala macam problem hidup, jika kita dekat dengan Allah, maka senantiasa Allah berikan solusinya yang terbaik. Di dalam sebuah hadis dikatakan, orang yang berzikir sebanyak 100 kali dalam setiap hari akan diberikan balasan atau keberuntungan oleh Allah. Karena nilai zikir tersebut bacaannya sama dengan memerdekakan 10 orang budak. Diberikan 100 kebaikan, dihapuskan 100 keburukan, terhindar dari setan pada hari itu sampai sore hari, dan dihapuskan kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Lafaz zikir itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terkadang kita sedikit ditambahkan lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan zikir ini kita baca setiap hari ba'da sholat fardu khususnya. Maka kita akan mendapatkan keberuntungan sebagaimana disebutkan tadi. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang kedua adalah fikir. Kita gandengkan zikir dengan fikir. Berfikir adalah mengerahkan kemampuan atau potensi akal untuk melihat atau menganalisa sesuatu. Ciri orang yang berakal adalah mampu mengingat dan berfikir. Orang ulul albab, ciri utamanya adalah berzikir dan berfikir. Dalam relevansinya dengan ayat surat Ali Imran tadi, proses berfikir tersebut adalah memikirkan ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu berpikir tentang zat Allah. Artinya kita dipersilahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, untuk berpikir tentang ciptaan Allah. Tapi kita tidak usah berpikir tentang zat Allah. Zat Allah itu seperti apa, tangannya seperti apa, matanya seperti apa. Sebab kita akan tersesat di dalam luasnya kebesaran Allah. Memikirkan ciptaan Allah akan melahirkan manusia-manusia yang tawadhu, manusia yang rendah hati, manusia yang tidak sombong. Karenanya apabila kita ingin mendapatkan keutamaan daripada tafakur atau berpikir, maka bertafakurlah tentang 5 hal. Pertama, tentang tanda-tanda, bukti-bukti kebesaran Allah. Yang kedua, berpikirlah tentang nikmat dan karunia Allah. 3, berpikir tentang pahala darinya.
4. Berpikir tentang siksanya. Dan 5. Tentang bagaimana kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, janganlah kita memikirkan 3 hal. Karena kita bisa menjadi orang yang berbuat buruk kepada pihak lain. Yang pertama, kita jangan memikirkan tentang kemiskinan atau meratapi kemiskinan, karena akan menyebabkan kesedihan dan kerisauan serta menambah rakus terhadap dunia. Yang kedua, kita jangan memikirkan tentang pembalasan terhadap orang yang pernah mendolimi kita, karena akan menyebabkan kerasnya hati kita, karena akan menambah kedengkian di dalam hati kita. Kita harus mengingat keburukan kita, tapi kita melupakan keburukan orang lain kepada kita. Dan yang ketiga, janganlah kita memikirkan tentang masih lamanya hidup di dunia, karena akan timbul keinginan dalam diri kita untuk mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, serta kita tidak berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kita akan selalu menunda-nunda untuk beramal soleh, karena kita menganggap hidup ini kita masih lama. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Orang-orang yang ingkar kepada Allah tidak akan memikirkan ciptaan Allah, melainkan mereka hanya memikirkan sesuatu yang dianggap menguntungkan bagi dirinya, terlepas baik itu buruk ataupun baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Oleh karena itu, jadikanlah zikrullah dan fikrullah menjadi bagian penting di dalam hidup kita, menjadi tradisi sepanjang hayat kita. Hadirkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam diri kita dan hidup kita, sehingga pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi olehnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim.